Bagaimana Bapak ketemu sama Tadi malam tumben dia minta maaf kan, sampai kaki saya dicium. Nah, tumben. Nah, itu ya. Biasanya apapun saya ngomongin sepertinya entah terima atau enggak, diam saja. Nah, itu yang mau saya. Saya kepingin tes psikologis, tapi saya ada di situ. Saya meyakinkan bahwa dia itu udah sering saya nasihati, ya kan, tapi tidak mau terima. Apakah anak ini ada gangguan jiwa atau tak, saya nggak tahu, ya kan. Nah, yang pastinya bisa dicekkan psikologis dulu. Kasus anak bunuh ibu di Lombok, ayah tersangka minta polisi lakukan tes psikologis. Edi Herman, suami almarhumah Yeni Rudi Astuti, 60, korban pembunuhan oleh anak kandungnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB, meminta polisi untuk melakukan pemeriksaan psikologis pada anaknya, Bara Primario, 33. Saya kepingin dites psikologis tapi saya ada di situ, mendampingi, kata Edi saat ditemui usai pemakaman, Rabu, 28 Januari 2026. Perlu nggak menurut Bapak untuk dites psikologi terlebih dahulu? Nah, itu yang mau saya. Saya kepingin tes psikologis, tapi saya ada di situ. Saya meyakinkan bahwa dia itu udah sering saya nasihati, ya kan, tapi tidak mau terima. Apakah anak ini ada gangguan jiwa atau tak, saya nggak tahu, ya kan. Nah, yang pastinya bisa dicekkan psikologis dulu. Kalau saya rasa baik, cuman dia satu kekurangannya, dia pendiam, tidak mau ngasih tahu keluh kesahnya ke bapak. Jadi bapak udah capek ngomong, dia entah terima entah enggak, tapi nggak ada umpan baliknya ke saya. introvert Pak ya anaknya? Ya, harusnya kan ada umpan balik. Oh, saya begini Pak, maunya begini, ya kan. Kita akan ambil satu-satu kan, mana maunya dia kan. Sudah menjenguk dia Pak hari kemarin? Sudah, tadi malam udah ketemu. Bagaimana Bapak ketemu Tadi malam tumben dia minta maaf kan, sampai kaki saya dicium. Nah, tumben. Nah, itu ya. Biasanya apapun saya ngomongin sepertinya entah terima atau enggak, diam saja. Nah, makanya saya kalau bisa yaitu tadi kan psikologisnya. Edi menyebutkan, permintaan tes psikologis kepada tersangka Bara sudah disampaikan kepada Kepolisian Daerah, Polda, NTB. Edi mengatakan, sebelumnya dia sudah seringkali memberikan nasihat kepada anaknya, namun tidak pernah mendapat tanggapan atau respons. Dia itu sudah sering saya nasihati tapi tidak mau terima. Apakah anak ini ada gangguan jiwa atau tidak saya tidak tahu. Yang pasti bisa dicek psikologis dulu tapi didampingi oleh keluarga, kata Edi. Menurut Edi, kejadian ini sudah sangat fatal. Karena saya berkali-kali sudah menasihati dia masih seperti itu bahkan terjadi seperti ini sudah fatal sekali, kata Edi. Edi melakukan kontak terakhir dengan istrinya sebelum kejadian pembunuhan melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 24 Januari 2026. Terakhir dia lihat chat saya jam 12.35 WITA malam minggu itu, kata Edi. Saat itu, Edi yang bekerja di luar daerah, mengirimkan foto dirinya saat senam kepada korban. Waktu hari Sabtu saya senam di sana, saya kasih foto dia bilang saya juga senam cuman hari Jumat dia senam, besoknya sudah nggak ada, kenang Edi. Edi menyebutkan bahwa tersangka Bara adalah anak yang baik. Bara juga sosok baik kepada tetangga dan teman-temannya. Cuma satu kekurangannya dia pendiam tidak mau mengasih tahu keluh kesahnya ke bapak. Jadi bapak sudah capek ngomong tapi entah terima entah tidak tapi tidak ada umpan baliknya ke saya, kata Edi. Edi sendiri sudah bertemu langsung dengan anaknya, Bara, di rutan Polda NTB. Untuk pertama kalinya, Bara minta maaf dan mencium kaki ayahnya. Tadi malam tumben dia minta maaf sampai kaki saya dicium. Biasanya apapun yang saya omongin sepertinya entah diterima atau enggak diam saja, tutup Edi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.